Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida. Faqad qala rabbuna tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimani Allahu wa iyyakum ajma'in. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, haqqul muslim 'alal muslim sit, idza laqitahu fasallim alaihi wa idza da'aka fa'ajibhu wa idza stansahaka fansahhu wa idza atasa fahabinallah fasammidhu wa idza marida fa'udhu wa idza mata fattabi'hu. Rawahu Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hak seorang muslim atas muslim yang lainnya ada 6. Jika engkau berjumpa dengannya, maka ucapkanlah salam kepadanya. Dan jika dia mengundangmu, maka penuhilah undangannya. Dan jika dia meminta nasihat kepadamu, maka berilah nasihat untuknya. Dan jika dia bersin, kemudian mengucapkan alhamdulillah, maka syamidhu, yaitu mengucapkan yarhamukallah. Wa idza marida fa'udhu, kalau dia sakit maka jenguklah dia. Dan kalau dia wafat, maka iringilah jenazahnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala. Ma'asyiral muslimin rahimani Allah wa iyyakum ajma'in. Yang dimaksudkan dengan hak seorang muslim atas muslim yang lainnya di sini adalah perkara yang dituntut dengan tegas untuk dilakukan, dan tidak sepatutnya perkara ini ditinggalkan, yang secara hukumnya bisa fardhu ain atau kifayah atau mustahab. Yang pertama dari hak seorang muslim atas muslim yang lainnya adalah sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, fa idza laqitahu fasallim alaihi, kalau engkau berjumpa dengannya maka ucapkanlah salam kepadanya. Mengucapkan assalamualaikum atau lengkapnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian dijawab dengan waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begitu banyak keutamaan dari menyebarkan salam ini. Di antaranya adalah yang dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, la tadkhulul jannata hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbu. Awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum. Afsus salam bainakum. Tidaklah kalian itu masuk surga sampai kalian beriman, dan tidaklah sempurna keimanan kalian sampai kalian itu saling mencintai. Maukah kalian aku tunjukkan kepada sesuatu yang kalau kalian melakukannya maka kalian akan saling mencintai,
yaitu sebarkanlah salam di antara kalian. Hadis riwayat Muslim. Demikian juga di antara keutamaan salam adalah sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari hadis Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu ta'ala anhuma, anna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyul islami khair, qala tut'imut ta'am wa taqra'us salam ala man arafta wa man la ta'rif. Ada seorang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Islam yang seperti apa yang paling baik itu? Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, engkau memberikan makanan dan engkau mengucapkan salam kepada orang yang engkau kenal ataupun yang tidak engkau kenal. Muttafaqun alaih. Kemudian hak yang berikutnya dari seorang muslim atas muslim yang lainnya, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa idza da'aka fa'ajibhu, kalau dia mengundangmu maka penuhilah undangannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, walakin idza du'itum fadkhulu fa idza ta'imtum fantashiru. Akan tapi kalau kalian diseru dan diundang maka masuklah, dan kalau kalian sudah selesai makan maka menyebarlah. Diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud rahimahullah dari Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, faman du'iya falam yujib faqad asallaha wa rasulah. Siapa yang diundang dan dia tidak memenuhi undangan tersebut, maka dia telah bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya. Dalam riwayat Muslim, Rasulullah SAW bersabda, idza da'a ahadukum akhahu falyujib. Kalau seorang itu mengundang saudaranya, maka penuhilah undangannya. Dan dalam lafaz yang lain beliau bersabda, idza du'iya ahadukum ila walimati urs falyujib. Ketika salah seorang itu diundang kepada walimatul urs, yaitu pesta pernikahan, maka penuhilah undangannya. Kemudian di antara hak seorang muslim kepada muslim yang lainnya adalah idastan sahaka fansahu. Ketika dia meminta nasihat kepadamu, maka berilah nasihat untuknya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innamal mu'minuna ikhwah. Orang-orang yang beriman itu adalah saling bersaudara, saling membutuhkan satu dengan yang lainnya. Dan ketika dia meminta nasihat, maka berikanlah nasihat untuknya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna keimanan seorang sampai dia mencintai untuk saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya sendiri. Begitu juga nasihat adalah bagian yang sangat penting dalam agama kita. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dari hadis Tamim Ad-Dari radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, ad-dinun nasihah. Qulna liman ya Rasulullah? Qala lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimina wa amatihim. Rawahu Muslim. Agama itu adalah nasihat. Dalam riwayat yang lain beliau menyebutkannya 3 kali. Maka kami bertanya, nasihat untuk siapa wahai Rasulullah? Maka beliau menjawab, untuk Allah, untuk kitabnya, untuk Rasulnya, dan untuk pemimpin kaum muslimin dan keumuman mereka. Kemudian hak seorang muslim atas muslim yang lainnya adalah tashmitul atis, yaitu mendoakan orang yang bersin. Dan ini adalah sunnah yang banyak ditinggalkan oleh kaum muslimin. Nabi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, idza atasa ahadukum falyaqul alhamdulillah wal yaqul akhuhu yarhamukallah wal yaqul yahdikumullahu wa yuslihu balakum. Dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, ketika seorang itu bersin,
maka ucapkanlah alhamdulillah. Kemudian orang yang mendengar akan mengucapkan yarhamukallah, ini yang disebut tasmitul atis. Kemudian orang yang bersin mendengar saudaranya mengucapkan yarhamukallah, maka dia menjawab yahdikumullahu wa yuslihu balakum. Ini adalah diantara keindahan agama Islam. Bahkan dari perkara bersin saja bisa saling mendoakan antara sesama muslim. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil mu'minin innallaha huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Ma'asyiral mu'minin rahimanillah wa iyyakum ajma'in. Hak yang berikutnya antara seorang muslim atas muslim yang lainnya adalah iyadatul marid, menjenguk dan mengunjungi orang yang sakit. Wa idza marida fa'udhu, ketika dia sakit maka jenguklah dia. Dan di antara keutamaan menjenguk orang yang sakit adalah sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi rahimahullah dan disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimahullah dari Ali radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma min muslimin ya'udu musliman ghudwatan illa shalla alaihi sab'una alfa malakin hatta yumsi wa in adahu ashiyatan illa shalla alaihi sab'una alfa malakin hatta yusbih wa kana lahu kharifun fil jannah. Tidaklah seorang muslim dia menjenguk saudaranya yang sedang sakit pada pagi hari kecuali bersolawat untuknya, itu berdoa untuknya 70.000 malaikat sampai sore harinya, dan tidaklah dia menjenguknya di sore hari kecuali bersolawat untuknya 70.000 malaikat sampai pagi harinya. Wa kana lahu kharifun fil jannah, dan dia mendapatkan taman di surga. Kemudian yang berikutnya adalah isba'ul janazah, yaitu mengiringi jenazah. Di antara hak seorang muslim atas muslim yang lainnya adalah ketika dia wafat, maka kita mengiringi jenazahnya dan mengikuti prosesinya. Dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man syahidal janazata hatta yusalla 'alaiha falahu qirat, wa man syahidaha hatta tudfan falahu qiratan. Qila wa mal qiratan, qala mathalul jabalain al-'azimain. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang menyaksikan jenazah, mengiringi prosesinya sampai disalatkan jenazah tersebut dan dia ikut menyolatkan, maka dia mendapatkan pahala 1 qirat. Dan kalau dia ikut mengiringinya sampai dikebumikan atau dimakamkan jenazah tersebut, maka dia mendapatkan 2 qirat. Maka beliau ditanya, wa mal qiratan, apa yang dimaksud dengan 2 qirat? Yaitu seperti gunung yang sangat besar. Ma'asyiral mu'minin rahimanillahu wa iyyakum ajmain. Inilah 6 hak seorang muslim atas muslim yang lainnya, yang dalam riwayat yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan 5 hak muslim atas muslim yang lainnya. Dan para ulama menjelaskan bahwasanya 5 atau 6 hak ini bukanlah pembatasan antara hak seorang muslim atas muslim yang lainnya. Bahkan banyak masih hak muslim
atas muslim yang lainnya yang perlu kita pelajari, dan dengan kita mempelajarinya kita bisa mengamalkan sesuai dengan ilmu yang kita pelajari. Innallaha wa malaikatahu shalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-haya minhum wal amwat ya qadiyal hajat innaka sami'ud da'wat. Allahumma a'izzil islam wal muslimin, Allahumma a'izzil muslim wal muslimin, Allahumma a'izzil islam wal muslimin wa dammir a'da'aka a'da'ad-din minal munafiqin wal kuffar. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin wa aqimus shalah.